Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya di em, chapter 13 ya. Jadi sebelumnya saya sudah share ke teman-teman bahannya untuk materi segmen and interim reporting atau pelaporan segmen dan interim. Nah, ini merupakan pembahasan yang terakhir untuk materi ini. Eh, Semoga teman-teman kemarin sudah lihat ya apa saja yang menjadi pembahasan di chapter ini. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya dalam materi ini diharapkan teman-teman nantinya bisa untuk membuat pelaporan segmen ya, kemudian mengetahui informasi tentang segmen operasi itu apa aja, kemudian mengidentifikasi segmen, kemudian nantinya mempersiapkan pelaporan keuangan interim, jadi tidak bersifat tahunan, kemudian bagaimana format laporan keuangan interimnya, kemudian apa permasalahan akuntansi yang nanti mungkin akan muncul, kemudian akan dicarikan solusinya, kemudian standar pelaporan untuk laporan interim ya, kemudian adanya perubahan perlakuan akuntansi dalam periode interim itu. Nah, pertama kita mulai dari pelaporan segmen itu sendiri. Kenapa dibutuhkan adanya pelaporan segmen? Seperti yang teman-teman sudah ketahui dan ada di buku juga ya sebenarnya. Jadi contohnya di sini adalah Walmart. Nah, di tahun 1962 Sam Walton membuka toko Walmart ya. Jadi Walmart ini kalau itu kayak apa ya, kalau kita di sini tuh bisa dibilang kayak Carrefour maybe ya. Jadi besar gitu tempat jual serba lengkap lah di situ. Nah, terus dibilang di 1967 sekitar dari 62 ke 67 itu ada berapa? 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, perusahaan itu expand, mengembangkan perusahaannya ke 24 cabang gitu. Sehingga tercatatlah 12 million dollar ya penjualannya pada tahun itu. Nah, kemudian setahun setelah itu Walmart ini juga membuka first store. Jadi dia tadinya kan dia berlokasi di Arkansas, kemudian sekarang dia membuka di luar Arkansas, kemudian going public setelah itu gitu ya. Kemudian pada 25 tahun anniversary-nya dia sudah mencapai 1.198 store dan lebih dan bahkan mempekerjakan lebih dari 200.000 karyawan ya, dan mencapai annual sales itu sebesar 15,9 billion dollar. Nah, kemudian Walmart ini juga memasuki pasar internasional ya di tahun 91, kemudian membuka tokonya di Mexico City. 3 tahun setelah itu, kemudian di expand juga ke Kanada ya, dan sampai mencapai 2.000 begitu cabangnya. Dan di tahun 2012 Walmart setelah beroperasi di 10.130 store di 27 negara ya. Nah, Walmart ini dia membagi operasi segmennya. Jadi dia membagi operasi segmen itu menjadi US Walmart Store, kemudian International Walmart Store, dan Sam's Club Store. Jadi setiap segmennya itu harus melaporkan stand-alone financial information. Jadi maksudnya memang berdasarkan masing-masing store itu, gitu kan. Nah, nanti di chapter ini kita akan membahas bagaimana teman-teman bisa mengerti nantinya yang tadi sudah saya bilang bahwa adanya pelaporan segmen, dibutuhkannya pelaporan segmen. Nah, pelaporan segmen ini sebenarnya dibutuhkan ketika perusahaan yang kayak tadi ya memiliki diversifikasi sehingga dia memiliki beberapa line business atau divisi bisnis berbeda yang biasanya tuh kaitannya dengan multinational company gitu. Nah,
usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga nanti arus kas perusahaannya itu lebih stabil, ya. Jadi bisa itu adalah salah satu tujuan dari diversifikasi ya. Kenapa diperlukan diversifikasi nih oleh perusahaannya? Karena itu salah satu usaha yang dilakukan agar bisa memaksimalkan keuntungan gitu. Karena kan kalau misalnya hanya fokus eee, ke satu segmen saja bisa jadi itu tidak menghasilkan secara kontinu. Ya, jadi dibutuhkan adanya diversifikasi sehingga, pemasukannya juga ini ya, menjadi maksimal gitu, ya. Nah, namun dari ketika kita lihat, komponen dari perusahaan yang berbeda itu mempunyai tingkat keuntungannya berbeda juga, gitu kan, ya nggak? Jadi tingkat keuntungannya berbeda, kemudian tingkat dan jenis resikonya itu berbeda, gitu kan. Kemudian kesempatan untuk tumbuhnya itu pun juga berbeda, gitu. Nah, berarti kan nggak sama nih, karena ini kan beda segmen. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui informasi yang mencerminkan perbedaan-perbedaan yang mendasar itu? Nah, maka dilakukanlah yang namanya laporan segmen. Jadi, laporan segmen ini adalah pelaporan informasi keuangan yang didasarkan kepada segmen operasi yang dijalankan oleh perusahaan. Oke. Nah, berdasarkan sejarahnya, ya di tahun 1994 Dewan Standar Akuntansi Keuangan dia menerbitkan yang namanya PSAK nomor 5 ya. PSAK nomor 5 itu tentang pelaporan pelaporan sorry, pelaporan informasi keuangan segmen ya. Kemudian direvisi pada tahun 2000 ya. Dan dinamakan dengan pelaporan segmen. Ya. Jadi PSAK ini dia sudah direvisi 2 kali nih. Pertama di tahun 2000 ya dengan judul pelaporan segmen, kemudian di tahun direvisi lagi pada tahun 2009 ya. Jadi pada tahun 2009, nah itu tentang segmen operasi dan kemudian direvisi untuk menyesuaikan dengan PSAK pada tahun 2014. Jadi tahun 2014 juga masih segmen operasi ya judulnya. Ya, kemudian tahun berapa tadi 2014 ya, 2014 juga judulnya segmen operasi. Nah, pernyataan ini tuh diaplikasikan untuk laporan keuangan entitas dan juga laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha. Ya, jadi pertama entitas induk yang instrumen hutang dan ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik. Kemudian yang kedua itu untuk entitas induk yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau misalnya dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen pasar publik. Nah, apa saja yang dibahas ya dalam PSAK nomor 5 ini? Kita akan lihat. Nah, jadi segmen operasi ya itu dapat terlibat dalam aktivitas bisnis dan kemudian segmen operasi ini sebagai suatu komponen ya dari entitas yang dalam PSAK 5 itu dikatakan bahwa bahwa segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama apa? Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Nah, kemudian yang kedua, entitas yang hasil operasinya
kemudian dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Nah, ini gunanya apa? Untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya ya. Kemudian yang ketiga itu untuk entitas yang tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Nah, segmen operasi ini dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan, misalnya operasi permulaan yang bisa menjadi segmen operasi sebelum nanti memperoleh pendapatan, ya. Jadi itu definisi dari segmen operasi berdasarkan PSAK nomor 5, ya. Nah, perusahaan dapat memilih untuk mengagregasikan ini, maksudnya mengagregasikan ini adalah menggabungkan segmen operasi individual yang terpisah yang mempunyai karakter ekonomi yang serupa. Jadi misalnya sifat produk dan jasa. Jadi sifat proses produksi jenis atau misalnya pelanggan atau metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk misalnya ya, kemudian penyediaan jasa. Nah, manajemen meyakini bahwa agregasi akan memberikan informasi yang lebih berarti untuk penyusunan laporan keuangan. Kenapa dilakukan agregasi ya? Jadi diyakini itu bisa memberikan informasi yang lebih berarti untuk pengguna laporan keuangan. Ya, misalnya, di sini adanya agregasi ini karena bisa jadi sering terjadi permasalahan antara pendefinisian pendapatan misalnya kayak alokasi biaya untuk masing-masing segmen itu kan tadi kan misalnya segmennya beda-beda gitu kan. Nah, itu yang makanya diperlukan yang namanya agregasi ya. Nah, jadi itu ya penyebab dilakukannya agregasi. Kemudian apakah pendapatan segmen ini mencakup biaya langsung? Nah, apakah pendapatan segmen juga mencakup biaya umum gitu kan? Nah, alokasinya masing-masing. Nah, hanya aset yang dimasukkan ke dalam pengukuran aset segmen yang digunakan untuk mengambil keputusan nih nantinya dan dilaporkan dalam segmen tersebut. Nah, dari uraian yang tadi itu, bisa seorang peneliti akuntansi dia menyatakan bahwa semua alokasi biaya itu adalah arbitrer, yaitu dia tidak dapat diverifikasi sepenuhnya dengan bukti empiris gitu. Oleh karena itu laba neto itu kalau misalnya sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dialokasikan itu sifatnya uh, arbitrer. Nah, dalam PSAK nomor 5 ya dinyatakan bahwa alokasi pendapatan dan beban itu nanti akan dimasukkan ke segmen yang dilaporkan hanya jika pendapatan sama bebannya itu dimasukkan ke dalam laba rugi segmennya yang digunakan untuk mengambil keputusan operasional. Dengan demikian, dalam hal ini hanya asetlah yang dimasukkan ke dalam pengukuran aset segmen yang digunakan untuk mengambil keputusan operasional ya yang dilaporkan untuk segmen tersebut. Nah, DSAK berusaha untuk menyelaraskan ya pengungkapan keuangan eksternal dari segmen, kemudian pelaporan internal, yang tentunya dalam ini digunakan oleh manajemen untuk membuat alokasi sumber daya dan juga keputusan lain yang berkaitan dengan segmen operasi, ya. Nah, banyak juga perusahaan yang melakukan diversifikasi ya melalui beberapa line bisnis. Itu contohnya ada di buku sudah saya lihat ya. Jadi itu ada seperti Johnson and Johnson ya. Johnson and Johnson ini jadi perusahaan ini tadinya kan kalau kita tahu dia Johnson Johnson pasti ingatnya apa ya, baby ya, ya nggak? Nah, tadinya tidak
kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya Johnson& Johnson ini dia punya line bisnis yang lain gitu, tidak hanya fokus kepada bedak bayi gitu kan ya, gitu. Kemudian perusahaan yang melakukan diversifikasi itu nanti otomatis dia harus memasuki pasar yang berbeda-beda kan, ya nggak? Mana ya saya ketemuan tuh contohnya. Nah, karena perusahaan memasuki pasar yang berbeda-beda, otomatis juga tingkat resiko yang dihadapinya juga berbeda-beda gitu kan. Kemudian um, karakteristik dari pasar yang mereka hadapi itu juga berbeda-beda gitu. Nah, tujuan dari pelaporan segmen ini sebenarnya untuk memungkinkan bahwa pengguna laporan keuangan itu bisa melihat masing-masing komponen yang membentuk suatu entitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi maksudnya adalah ketika ada satu perusahaan yang mempunyai line bisnis yang berbeda dengan yang lainnya, gitu. Nah, dengan adanya pelaporan segmen itu akan terlihat kan, misalnya ada segmen produk makanan, kemudian ada segmen pengepakan, misalnya begitu. Nah, itu akan terlihat nanti masing-masing komponennya itu bagaimana performanya. Nah, bagaimana nanti kita menentukan segmen yang mana yang harus melaporkan informasi secara terpisah dengan informasi keseluruhan perusahaan. Jadi maksudnya nanti di sini kita akan melihat um, bagaimana yang mana nanti segmen-segmen yang harus melaporkan informasinya secara terpisah nanti, yang mana yang nggak perlu dilaporkan secara terpisah, yang mana yang mereka memang menjadi bagian dari keseluruhan informasi perusahaan, ya. Nah, DSAK itu dia menetapkan 3 aturan signifikansi namanya, ya. Jadi ada 3 aturan signifikansi, 10%, ya, jadi ada yang namanya, 3 aturan signifikansi ini ya, itu ketika misalnya aset, suatu segmen itu besar atau sama dengan 10% dari total aset perusahaan. Nah, kemudian pendapatan suatu segmen juga besar atau sama dengan 10% dari total pendapatan perusahaan. Kemudian laba rugi juga begitu, lebih besar atau sama dengan 10% dari total laba rugi gabungan segmen yang melaporkan atau mungkin tidak melaporkan kerugian gitu kan. Kemudian nanti juga ada namanya uji pendapatan konsolidasian 75%. Nah, jadi ada berapa yang nanti akan kita lakukan? Ada 4. Tapi kalau untuk uji signifikansi 10% itu dibagi menjadi 3 bagian. Oke. Kita akan lihat contoh soalnya. Oke. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah laporan laba rugi dan saldo laba konsolidasi dari PT Induk dan anak perusahaan, gitu ya. Kemudian di sini terlihat bahwa pendapatan itu senilai 572 juta, kan? Nah, pendapatan sebesar ini 572 juta ini ya, misalnya yang ini, bentar. Oke, ini ya, teman-teman bisa lihat kan di layarnya. Nah, 572 juta ini itu harus diungkapkan perinciannya. Ya, jadi misalnya insert. Jadi untuk yang 572 di sini, saya bikin note di bawahnya ya. Jadi 572 juta ini untuk yang pendapatan itu harus dirincikan atau harus diungkapkan nanti perinciannya begitu. Ya. Nah, analisis segmen laba rugi itu menggunakan laba rugi untuk setiap segmennya. Jadi bukan laba rugi dari konsolidasian. Nah, sedangkan laba rugi neto di sini yang muncul, ini laba neto di sini itu adalah laba rugi konsolidasian begitu. Ya, jadi ketika misalnya menganalisis segmen laba rugi,
Nah, itu menggunakan laba rugi dari setiap segmen, bukan dari laba rugi konsolidasian. Sedangkan untuk nilai yang ada di sini untuk laba neto itu adalah laba rugi konsolidasian. Nah, ya. Nah, itu yang harus nanti kita akan tahu bagaimana laba neto dari masing-masing segmen begitu ya. Karena ini kan masih yang secara keseluruhan begitu. Kemudian ini adalah laporan posisi keuangan ya atau neraca dari PT Induk dan entitas anak, di mana total asetnya itu dia di sini adalah sebesar 1.450.000. Nah, 1.450.000 sorry 1.450.000.000. Nah, ini sebenarnya harus diungkapkan juga yang namanya perinciannya. Ya, jadi total asetnya juga harus ada perinciannya gitu. Ya, kita lihat contohnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan ini ya yang saya lihatin tadi di sini ada neraca ya. Kemudian total asetnya biasa nilai ini, kemudian itu nanti juga harus diungkapkan perinciannya begitu. Kemudian ini berikutnya adalah kertas kerja pengungkapan segmen. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat segmen apa saja yang ada di perusahaan itu, begitu kan? Nah, jadi entitas konsolidasi dari PT Induk dan Anak ini tuh dia ada 5 segmen. Pertama tuh segmentasi produk ya dan makanan. Kemudian segmen plastik dan pengepakan. Kemudian ini adalah konsumsi dan komersial, kemudian kesehatan dan keilmuan, kimia gitu ya, dan juga administrasi pusat. Oke. Nah, kita lihat di sini pada tanggal 1 Januari ya. Jadi ini ada nggak soalnya di sini ya. Oke, ini nggak lengkap. Jadi teman-teman catat aja ya. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, jadi segmen produk makanan itu dari PT Anak menerbitkan WSL bayar dengan tingkat bunga 12% sebesar 100 juta ke segmen plastik dan pengepakan gitu. Bunga antar perusahaan untuk tahun berjalan itu adalah 12 juta dan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian. Oke. Sini sebenarnya. Oke, tapi kita belum gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, sepertinya di sini teman-teman nggak terlalu lengkap ya. Saya punya lengkapnya, tunggu sebentar ya. Kita akan move ke next slide-nya. Oke, jadi lanjut ya. Jadi di sini adalah segmental disclosure worksheet. Jadi maksudnya ini adalah kertas kerja pengungkapan dari segmentasi gitu. Nah, pertama tadi ya, kalau ini bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris ya di sini ya, tapi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini ada berapa segmen, operating segmen di sini ada 5 ya. Tadi saya sudah sebutkan juga, tapi ada tambahan di sini adalah administrasi pemerintahan pusat. Nah, informasi lainnya tadi dikatakan bahwa pada 1 Januari ya segmen produk makanan dari PT Anak itu menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga 12%. Oke. Nah, sebesar 100 juta ke segmen plastik dan pengepakan. Bunga antar perusahaannya 12 juta dan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di laporan keuangan konsolidasian itu yang 12 juta itu sudah dieliminasi. Oke, sudah dieliminasi. Nah, jadi sudah tidak ada lagi itu ya untuk yang di situasi yang di nomor 2 tadi. Ini juga teman-teman bisa lihat di halaman 685 ya, 685 di buku. Jadi itu ada situasi-situasinya. Kemudian lanjut ke yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu dikatakan juga bahwa
setiap segmen operasi itu melakukan penjualan ke pelanggan non afiliasi atau eksternal ya. Jadi selain itu di sini di mana kita bisa lihat ada intersegment sales ya, ya nggak? Jadi di sini ada intersegment sales sebesar 28 juta, ya 28 juta dari penjualan antar segmen yang dilakukan selama tahun berjalan. Itu untuk segmen produk makanan, plastik, ya. Jadi ini ada untuk apa aja, ada produk dan makanan, kemudian plastik dan juga kas konsumsi dan komersial. Ya, jadi ini kelihatan ya rinciannya 6 juta untuk yang food product, 18 juta dan juga 4 juta sehingga totalnya adalah 28 juta. Nah, kemudian informasi lainnya adalah juga terdapat biaya antar segmen. Jadi biaya antar segmen itu adalah 18 juta ya. Jadi ini traceable operating cost. Di sebelumnya kalau di buku BIMS itu dia cuma menjelaskan yang traceable operating cost ini. Ya, jadi kayak traceable expenses gitu kan yang akan dialokasikan ke masing-masing segmen gitu. Nah, jadi di sini ya 18 juta di sini. Ya. Oke. Nah, lanjut. Jadi barang ini ya, barang tersebut yang 18 juta ini tuh dia masih ada dalam persediaan akhir segmentasi operasi pembalian dan juga laba persediaan yang belum direalisasi. Itu sebesar yang jadi sisanya itu yang belum terrealisasi itu ada 10 juta. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di buku di buku Christensen ini itu dia $10.000, tapi kita mengumpamakan itu dia 10 juta. Nah, ini tuh harus dieliminasi ya dari beban pokok penjualan dan juga persediaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian berikutnya itu adalah di poin kelima, sebuah komputer dengan harga 30 juta itu diperoleh selama setahun berjalan. Jadi komputernya itu disusutkan dengan metode garis lurus selama 3 tahun. Nah, sehingga 10 juta tadi dia per tahun ya, 10 juta ya per tahunnya ya jadinya. Kemudian beban tahunan komputer ini dialokasikan atas dasar penggunaan yang terpantau oleh komputer itu sendiri gitu. Jadi dia beban beban tahunannya dialokasikan seperti itu. Oke. Jadi di sini ya bisa lihat kan. Oke, nah di operating ini tuh ini kan 28.000 yang tadi ya di sini 18 juta ya, 18 juta dan kemudian berikutnya itu adalah laba ruginya ya, laba rugi. Teman bisa lihat juga di sini nanti. Oke, itu ada 10.000. Nah, kemudian apalagi yang diketahui itu ada beban bunga antar segmen dari antar segmen, kemudian diatribusikan ke segmen produk dan masing-masing segmen gitu. Jadi di sini ada interest expense kan ya. Nah, ini yang dialokasikan ke segmen ini gitu. Jadi interest expense dan di sini interest expense-nya 12.000. Nah, jadi ini telah dieliminasi ya di segmen sebelumnya, jadi ini berkaitan. Pada bagian aset untuk segmen operasi, itu sama sih dengan pusat administrasi perusahaan. Jadi termasuk dalam aset segmen itu adalah apa aja di situ ada di informasi soalnya ya, teman-teman bisa lihat. Di situ ada alokasi dari alokasi nilai buku ya. Itu dia sebesar 20 juta ya. Kemudian juga diketahui bahwa nilai komputernya itu dia dapatnya 30 juta ya. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang tadi itu adalah 10 juta. Oke. Nah, itu setelah memasukkan informasi tambahannya, jadi dia di sini kan aset ya.
Di sini aset. Kemudian di situ ada nilainya, tadi itu adalah yang 10. Ini kan jadi di sini ya, 10 juta. Kalau di slide ini teman-teman lihat ini masih dalam bentuk dolar ya, untuk dolar. Jadi nilainya itu beda dengan yang kita. Jadi kalau di sini kan tadi saya bilang yang 10 juta gitu kan, itu tidak muncul yang di sini, itu nilainya yang sama dengan yang 10.000 ini. Jadi 10.000 ini dia ini ya depresiasi tadi kan. Nah, itu. Kemudian setelah melakukan jadi kita kan tadi ada informasi tambahan tuh. Terus informasi tambahan itu kita masukkan ke dalam kertas kerja pengungkapan segmentasi, maka kita dapatlah angka-angka. Jadi angka-angka ini yang nanti akan kita gunakan untuk uji signifikansi 10%. Nah, kita lihat lagi ya yang tadi soalnya di sini nggak ada ya. Ya. Oke, jadi informasi yang kita dapatkan dari kertas kerja tadi itu yang akan menjadi acuan dalam melakukan uji signifikansi 10%. Jadi apa saja yang dilakukan dalam uji signifikansi 10% ini? Yaitu pertama adalah uji pendapatan 10%. Ya, kemudian ada lagi uji laba rugi ya. Itu 10%. Kemudian uji aset. Nah, jadi pendapatan segmen-segmennya bisa kita lihat dari yang Jadi yang tadi ya, yang saya sebut tadi. Kita mulai dari uji pendapatan 10%. Oke. Nah, di uji pendapatan 10% ini itu diketahui tadi kan kita tahu nih segmen-segmennya apa aja kan. Kemudian kita bisa memasukkan nilai dari pendapatan segmennya. Oke. Oke, sekarang kita lihat uji pendapatan yang 10%. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui berapa pendapatan segmen ya di informasi di sini, berapa pendapatan masing-masing segmennya. Oke, jadi di situ diberitahu bahwa untuk segmen produk makanan itu senilai 323 miliar ya. Jadi nilainya ini itu berdasarkan informasi sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. 323 di informasi yang sebelumnya jadi nggak ada. Jadi informasi segmen ini diketahui pendapatannya ya. Oke, coba nanti teman-teman cek ya. Atau ini sudah menjadi bagian dari informasi di soalnya juga. 300 berapa tadi 23 juta, 23 M ya. Kemudian juga ada senilai 113, kemudian 45, 86, dan 33. Sehingga totalnya itu adalah total pendapatan dari perusahaan itu adalah 600 miliar ya. Kemudian di sini teman-teman lihat di intersegment yang total revenue-nya di atas ini, sorry. Kelewat tadi saya ini ya. Oke. Nothing's in here. Iya. Mana nih, di sini. Oke. Kelihatan di sini segmennya. Ini harusnya kayak ada tabel gitu, tapi teman-teman bisa lihat juga ya di sini. Nah, setelah diketahui, kan kita tahu nih pendapatan segmennya berapa. Kan? Kemudian dari hasil itu, jadi untuk mencari persentase pendapatan ini dapatnya dari 323 dibagi dengan 600, kemudian dapat 53,8, gitu seterusnya sampai ke bawah ya. 113 bagi 600 gitu kan, dapat 18,8 gitu. Nah, jadi total pendapatan segmennya dibagi dengan total pendapatan pendapatan secara keseluruhan ya. Itu nanti akan dapat nilainya. Kemudian
Dari hasil itu bisa kita simpulkan bahwa nih, kelihatan bahwa yang harus melaporkan secara terpisah, ya, yang harus melaporkan secara terpisah itu adalah yang mana? Yang di sini segmen laporkan itu ada produk makanan, kemudian plastik dan pengepakan, dan yang 14,3. Jadi tadi kan dikatakan bahwa uji signifikansi 10%. Ini maksudnya ya kalau misalnya lebih dari 10%, berarti itu harus dilaporkan secara terpisah. Oke. Selanjutnya di situ ada uji laba rugi. Jadi informasi semuanya itu dari yang tadi kita berikan ya. Jadi uji laba rugi ini untuk yang produk makanan, kemudian konsumsi di sini ya, 59, kemudian untuk konsumsi itu ada rugi ya. Kemudian kesehatan juga laba ada labanya, kemudian untuk yang segmen kimia itu ada kerugian sebesar 9 juta ya. Jadi konsumsi dan komersial tuh mengalami kerugian sebesar 25 juta nih. Kemudian kimia juga rugi 9 juta. Jadi total labanya itu adalah kalau untuk yang laba sendiri itu totalnya 279 juta. Ya, saya harap sih bisa menulis di sini but wait ya. Oke, saya coba dulu ya. Bisa maybe ya. Tunggu. Jadi oke. Jadi di sini rugi kan 9 juta, kemudian juga rugi 25 juta. Jadi untuk total labanya itu dia adalah total labanya itu jadi berapa tuh? Jadi 279 ya. 279 juta ya. Jadi laba atau rugi segmen gitu kan dibagi dengan total pendapatannya itu. Jadi dikali dengan 100%, dapatlah presentasinya yang di sini. Oke. Diikut jalan. Oke. Oke. Nah, sampai di sini ya. Tadi kan sudah ada uji apa aja, uji laba rugi, kemudian uji pendapatan ya. Jadi untuk ini adalah uji laba rugi 10%. Nah, jadi di sini kan diketahui ini minus 9 juta, kemudian dapatlah di sini 71%. Nah, teman-teman lihat nih mana yang nilainya itu di atas 10%. Berarti kalau di atas 10%, berarti itu dia segera segmen ini dilaporkan secara terpisah. Oke, jadi bisa dilihat di situ ada produk makanan, plastik pengepakan, kemudian ya 2 di situ ya untuk yang ketika kita menggunakan uji laba rugi. Ya. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Itu uji aset, uji signifikansi 10% ke aset segmen. Jadi untuk yang ini sama ya, sama yang kayak tadi caranya itu sama aja. Setelah itu diketahui yang mana yang besar dari 10%, berarti itu ada yang produk makanan dan plastik pengepakan. Jadi untuk uji signifikansi 10% ini yang diterapkan kepada aset segmen itu yang harus dilaporkan secara terpisah itu adalah untuk produk makanan dan juga plastik dan pengepakan ya. Nah, gitu untuk melaporkan uji signifikansi. Oke. Ini ya aset segmen. Ini pendapatannya berapa segmen. Ini tadi yang di atasnya kan masih belum. Nah, ini kemudian rinciannya ya. Jadi ini adalah rinciannya bahwa untuk di sini dikatakan bahwa uji pendapatan nih setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan, jadi berdasarkan salah satu dari 3 uji itu, kemudian perusahaan bisa menerapkan uji komprehensif. Jadi kalau sudah diketahui ya mana yang harus dilaporkan secara terpisah, nanti perusahaan melakukan tahapan berikutnya, itu yang dinamakan dengan uji komprehensif. 75%. Ya, uji komprehensif untuk pendapatan konsolidasi 75%. Oke. Jadi di sini ada informasi ya
tentang penjualan ke konsumen non afiliasi oleh apa perusahaan atau oleh segmen yang dilaporkan oleh si perusahaan. Jadi ada produk makanan, plastik pengepakan, ya, kemudian ada di sini ada apa kesehatan keilmuan ya. Jadi dari tadi yang sudah kita lakukan uji signifikansi itu berarti yang harus dilaporkan secara terpisah itu adalah yang produk makanan, plastik pengepakan dan kesehatan dan juga keilmuan gitu kan. Nah, kemudian penjualannya ya, jadi penjualan ke konsumen yang 317. Pokoknya teman-teman lihat ke tasnya ya untuk tahu ini dapatnya dari mana nilainya gitu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di kelas kerja yang tadi di video sebelumnya. Jadi bisa screenshot aja nanti, terus nanti dipelajari. Oke? Nah, kemudian ya, jadi diketahui untuk yang plastik pengepakan 95 juta ini dari uji pendapatan ya. Untuk konsolidasi. Jadi tadi kan kita udah hitung tuh yang uji pendapatannya, ya kan? Oke. Kemudian untuk produk makanan itu 317 ya, 95 dan juga 86. Jadi total segmen yang dilaporkan itu adalah sebesar 498 juta. Nah, itu nanti dibagi dengan pendapatan konsolidasi penjualan ke non-afiliasi yang 572 juta tadi. Jadi dikalikan dengan 100% sehingga mendapatkan nilai sebesar 87,1%. Nah, oleh karena itu melebihi dari 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi yang dilaporkan terpisah. Nah, tapi kalau persentasenya kurang dari 75, maka diperlukan segmen operasi tambahan nih untuk menjadi segmen yang dilaporkan sampai dengan dilakukannya uji 75% nih, itu harus bisa terpenuhi ya. Jadi jika lebih dari 75%, jadi tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan secara terpisah gitu. Oke. Nah, tapi apa kira-kira cukup aja nggak ya dengan uji signifikansi 10% gitu kan, atau misalnya yang uji konsolidasi pendapatan konsolidasi sebesar 75%. Nah, sebenarnya harus dilakukan beberapa pertimbangan tertentu untuk bisa memenuhi segmen mana yang harus dilaporkan gitu kan. Jadi nggak yang utamanya menggunakan penghitungan yang tadi gitu. Misalnya jika ada laba rugi, misalnya ada yang tinggi atau yang rendah, jadi ada yang abnormal, itu adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, jika suatu segmen ini menjadi dilaporkan dalam periode berjalan, tapi dia tidak dilaporkan terpisah pada periode sebelumnya, maka dia pengungkapan segmen komparatif tahun-tahun sebelumnya itu dimasukkan dalam laporan keuangan tahun berjalan yang nantinya disajikan kembali nih untuk mendapatkan data keuangan yang bisa diperbandingkan. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke pelaporan informasi segmen ya.